Halo kawan-kawan, pada video kali ini kami akan membahas salah satu tokoh wayang yang bernama Bambang Ekalaya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dibenarkan, karena saya sebagai pembuat video masih dalam tahap belajar. Salam budaya. Dikisahkan Bambang Ekalaya berkelana mencari ilmu memanah yang bernama Ajian Danuweda. Bambang Ekalaya mengetahui siapa pemilik ajian ilmu tersebut, yang tak lain adalah Begawan Durna. Pada suatu ketika Bambang Ekalaya menemui Begawan Durna dan memohon untuk diterima jadi muridnya namun ditolak. Bambang Ekalaya kecewa, namun tidak menyerah gitu saja. Dia pun membuat patung yang menyerupai Begawan Durna dan berguru melalui patung tersebut. Dengan ketekunan dan kegigihan Bambang Ekalaya, dia pun dapat menguasai ajian tersebut. Pada saat Kurawa dan Pandawa berburu ke dalam hutan, mereka mendapati seekor babi hutan yang telah mati dengan mulut penuh panah yang merupakan ciri-ciri ajian Danuweda. Para Kurawa dan Pandawa pun mencari siapa yang melakukan itu. Setelah lama mencari, akhirnya Arjuna pun menemukan orangnya. Dia adalah Raden Bambang Ekalaya. Arjuna lantas menanyakan kepada Bambang Ekalaya bagaimana dia mendapatkan ilmu tersebut, maka dia pun menjawab bahwa dirinya berguru kepada Begawan Durna. Raden Arjuna pun terkejut lalu pergi dengan membawa babi hutan itu kepada gurunya yaitu Begawan Durna untuk dimintai penjelasan mengapa Begawan Durna mengajarkan ilmu selain ke putra Hastinapura. Begawan Durna pun terkejut ketika Raden Arjuna menjelaskan perihal itu bahwa ada orang lain yang menguasai ilmu tersebut tanpa sepengetahuan dirinya. Begawan Durna pun meminta untuk dipertemukan kepada ksatria tersebut. Ketika Begawan Durna datang, Bambang Ekalaya sangat gembira melihat Begawan Durna yang sudah dianggap sebagai gurunya. Lalu Begawan Durna menanyakan dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut, maka Bambang Ekalaya pun menunjukkan sebuah patung yang berbentuk Begawan Durna yang dibuat olehnya dan setiap hari dia berguru kepada patung tersebut sampai bisa menguasai ilmu Danuweda. Begawan Durna marah, karena mendapatkan ilmu itu tanpa izin darinya. Lalu dalam hati Begawan Durna terbesit sebuah rencana kepada Bambang Ekalaya, bahwa Begawan Durna akan menerima Bambang Ekalaya sebagai muridnya jika Bambang Ekalaya rela mempersembahkan kedua jempolnya. Karena gitu senangnya, tanpa pikir panjang Bambang Ekalaya segera memotong kedua jempolnya untuk dipersembahkan kepada Begawan Durna. Setelah itu Begawan Durna menjelaskan bahwa Bambang Ekalaya tidak bisa memanah karena kehilangan jempolnya, namun Bambang Ekalaya menerima dengan ikhlas demi menjadi muridnya. Lalu Begawan Durna menyuruh Bambang Ekalaya pergi karena dirinya tidak akan mengajarkan apa-apa untuk Bambang Ekalaya. Bambang Ekalaya pun patuh dan kembali ke tempat asalnya. Setelah beberapa tahun berlalu, ketika para Pandawa sudah berada di negara Indraprasta atau Amarta, Bambang Ekalaya berniat ingin menemui gurunya yaitu Begawan Durna untuk memberikan persembahan dan memberi tahu bahwa dirinya kini telah menikah dan menjadi raja. Bambang Ekalaya pun mengirim istrinya yang dikawal oleh beberapa penggawa untuk membawa persembahan kepada Begawan Durna. Namun di perjalanan mereka diserang oleh para raksasa yang kemudian membunuh para pengawal. Namun istri Bambang Ekalaya berhasil melarikan diri. Istri Bambang Ekalaya berlari menuju sebuah gua. Di sana dia melihat orang yang sedang bertapa. Istri Bambang Ekalaya segera masuk dan lupa akan tata krama karena takut para raksasa mengejarnya. Seorang yang sedang melakukan tapa adalah Raden Arjuna. Ia merasa terganggu dan melihat ada seorang yang masuk. Akhirnya dia terbangun. Ia melihat seorang putri cantik yang sedang dikejar-kejar para raksasa dan akhirnya mengambil busur panah dan segera menumpas para raksasa. Raden Arjuna menanyakan putri cantik tersebut dan putri cantik itu menjawab bahwa dia akan menemui Begawan Durna namun di tengah perjalanan dicegat oleh para raksasa. Namun rupanya Raden Arjuna mulai tergoda. Raden Arjuna lupa akan tata krama ingin memiliki sang putri tersebut. Namun sang putri memilih untuk melarikan diri ke pinggir tebing dan melompat. Melihat itu Raden Arjuna kaget dan menyesal atas apa yang diperbuat. Pada saat itu juga, ibu dari sang putri yang merupakan seorang dewi dari Kahyangan, segera turun menolong sang putri tersebut dan dibawa kembali menemui Bambang Ekalaya. Istri Bambang Ekalaya pun menjelaskan kejadian itu kepada suaminya atas tindakan Arjuna yang kurang ajar dan membuat Bambang Ekalaya marah dan bertekad untuk membunuh Arjuna.
Bambang Ekalaya menuju kerajaan Amarta. Saat itu di sana ada Prabu Sri Batara Kresna yang sedang berkunjung di Amarta. Bambang Ekalaya menantang Raden Arjuna untuk bertarung. Prabu Puntadewa yang mengetahui kedatangan Bambang Ekalaya untuk bertarung melawan Raden Arjuna, menolak untuk melibatkan kerajaan Amarta ke dalam masalah itu sehingga menyuruh Raden Arjuna untuk mengatasi masalah ini dengan tidak menyeret nama kerajaan Amarta dan para punggawanya. Akhirnya Raden Arjuna pun sadar atas kesalahannya dan harus menerima tantangan Bambang Ekalaya. Dalam peperangan melawan Raden Arjuna, ternyata Bambang Ekalaya masih ahli dalam memanah walaupun dia tidak memiliki kedua jempolnya. Bambang Ekalaya juga memiliki pusaka cincin ampal yang membuat dirinya tidak bisa mati. Berkali-kali Bambang Ekalaya terjatuh terkena serangan panah Raden Arjuna. Kesaktian cincin ampal tersebut akan membunuh musuh apabila dilepaskan dari arah yang sangat jauh. Ketika Bambang Ekalaya menggunakan cincin ampal tersebut, seketika Raden Arjuna terjatuh dan langsung tak bernyawa atau mati. Melihat kejadian itu, Prabu Kresna segera mengambil dan membawa lari tubuh Arjuna. Prabu Kresna segera mengeluarkan kembang Aji Wijaya Kusuma dan menghidupkan kembali Raden Arjuna. Setelah Raden Arjuna hidup kembali, dia menyesal atas perbuatannya telah mencoreng nama Pandawa dan kerajaan Amarta. Raden Arjuna kemudian berkata bahwa dia tidak rela hidup apabila Bambang Ekalaya masih hidup. Kemudian Prabu Kresna memberikan sebuah rencana untuk mengalahkan Bambang Ekalaya kepada Arjuna. Prabu Kresna dan Raden Arjuna menyelinap ke perkemahan Bambang Ekalaya dan menggunakan ajian Halimunan dan Aji Sirep agar para pengawal Bambang Ekalaya tertidur pulas. Didapati Bambang Ekalaya belum tidur dan bersemedi di depan patung Begawan Durna. Prabu Kresna menyamar sebagai Begawan Durna dan mengatakan bahwa Bambang Ekalaya telah bersalah karena telah membunuh murid kesayangan yaitu Raden Arjuna. Begawan Durna yang tak lain adalah penyamaran Prabu Kresna, kemudian meminta cincin ampal yang telah membunuh Raden Arjuna untuk diletakkan di pangkuannya. Bambang Ekalaya yang mengira itu gurunya, dengan senang hati dan mematuhi perintahnya dengan melepas cincin itu dan meletakkannya di pangkuan Begawan Durna. Setelah cincin itu terlepas, Raden Arjuna segera mengambil keris milik Bambang Ekalaya dan menusukkan kepada Bambang Ekalaya sehingga terlihat seperti bunuh diri. Pada saat Perang Baratayuda Jaya Binangun, arwah Bambang Ekalaya merasuk kepada Raden Trustojumeno dan membunuh Senopati Agung Begawan Durna yang dikira telah membunuh dirinya di dunia.